Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi setelah rentetan saham IPO, pada video kali ini kita akan mereview tentang kinerja ataupun cuan dari saham IPO di kuartal 3 2022. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, untuk video review kinerja ataupun cuan saham IPO, itu sebenarnya udah saya buatin di tahun lalu, terus kuartal 1 2022, kuartal 2 2022, dan ini video yang kuartal 3 2022. Tujuannya ada video ini jadi kayak semacam referensi ya. Apakah beneran kita bisa cuan atau enggak sih dari saham IPO? Dan tentunya data yang saya pakai di sini adalah data dari pembelian saya sendiri. Artinya ini valid. Sebenarnya untuk video ini udah telat banget ya, harusnya diupload di bulan Oktober, tapi karena rentetan saham IPO, akhirnya belum sempat buat dan baru sekarang nih saya baru sempat buat video ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung aja mulai video reviewnya ya. Oke, jadi di sini saya udah ada datanya nih Sobat Maya, dari tikernya, nama perusahaannya, listing date-nya, terus berapa jumlah saham yang ditawarkan, lalu jumlah dana yang diraup, harga finalnya, saya ordernya berapa, modal yang saya keluarkan berapa, penjatahannya berapa, lalu dana yang didebet, hingga ke bagian profit. Jadi di sini juga ada underwriter, terus arahnya berapa kali. Ini saya hide dulu aja, biar kita fokus ke cuannya ya. Nah, di kuartal 3 2022 itu ada 23 saham IPO. Nah, apakah dari ke-23 saham IPO ini kita mendapatkan cuan? Atau ya lebih tepatnya saya mendapatkan cuan karena ini pakai datanya saya. Kita mulai dari SWID dulu ya. Nah, jadi SWID ini adalah saham pertama yang IPO di kuartal 3 2022. Harga finalnya di 200. Saya ambil 99 jutaan seperti biasa ya. Allotmentnya itu cuma 1,8%. Artinya dana saya yang didebet itu 1,8 juta. Ada warannya juga. Dan saya mendapatkan cuan sebesar 693.000 dari SWID ini. Nah, cara baca yang PL persen 1, PL persen 2 ini kayak gini ya Sobat Maya. Kalau PL persen 1 itu adalah cuan yang diambil dari net profit saya dibagi dengan modal saya nih Sobat Maya. Jadi 600.000 dibagi dengan modal, hasilnya cuma 0,69% aja sebenarnya cuannya ya. Tapi kalau dari penjatahannya ataupun dari allotmentnya, itu saya mendapatkan cuan sebesar 38,55%. Oke, selanjutnya ada TRGU. Nah, TRGU ini underwriternya adalah MG dan lumayan fenomenal ya. Untuk harga finalnya di 210, saya ikutan 81 juta, dapat penjatahannya 9,7 juta atau 11,99% ya untuk penjatahannya. Saya cuan dari TRGU itu beggar ya Sobat Maya, 10,563 juta. Jadi lumayan banget ya cuan dari TRGU ini. Lalu selanjutnya ada Arko. Arko ini harga finalnya di 300. Nah, saya masih cuan 118.000 dari Arko. Walaupun di hari pertamanya Arko ini ditutup di zona merah. Tapi walaupun di hari pertamanya ditutup di zona merah, selanjutnya Arko ini terus-terusan naik nih Sobat Maya. Jadi rata-rata kalau permainan saya di saham IPO itu memang lebih ke jangka pendek ya, momentum jangka pendeknya aja, momentum saham IPO. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang, itu saya masih lihat-lihat dulu nih Sobat Maya. Enggak langsung beli terus keep untuk jangka panjang, enggak. Jadi saya itu lebih memanfaatkan momentum IPO-nya ya, untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Oke, selanjutnya ada CEM. Nah, CEM ini harga finalnya di 150, penjatahannya 3,63%, lalu ada waran juga, dan saya cuannya nggak banyak sih, cuma 338.000. Lalu selanjutnya ada Dewi. Nah, Dewi ini saya ikutnya 99 juta, penjatahannya cuma 2,67%, lalu cuannya sebesar 497.000. Selanjutnya ada Aksio. Aksio saya juga ikutannya 99 juta, penjatahannya dapat 4,24%, dan saya cuan itu 3,4 juta. Jadi di Aksio ini juga lumayan ya. Lalu selanjutnya ada KRYA. KRYA ini harga finalnya di 125, penjatahannya hanya 1,59%, dan saya dapat cuan itu sebesar 443.000 dari KRYA.
Lalu ada HATM. Nah, HATM ini harga finalnya di 160, modal yang saya keluarkan itu 99 juta juga. Penjatahannya 5,87%. Saya cuannya cuma 201.000. Sebenarnya untuk HATM ini itu salah satu perusahaan yang saya yakin ya Sobat Maya. Waktu dia sempat ARB itu saya udah mau tambah posisi sebenarnya. Tapi karena waktu itu lagi nggak pas, saya juga lagi ngurusin Pauline ya. Enggak sempat pasang antrian di ARB. Dan saya juga nggak nyangka sih dia sampai ke ARB. Akhirnya saya nggak nambah. Akhirnya setelah dia ke zona hijau, akhirnya saya buang. Walaupun waktu itu saya juga ada share ya di tab community bahwa sebenarnya sayang juga sih untuk melepas HATM ini karena dia memang perusahaannya bagus dan di harga IPO-nya itu masih ada peluang nih untuk terus naik. Tapi ya udahlah, karena saya nggak mau ambil resiko, juga nggak bisa terlalu pantangin market juga, ya udahlah akhirnya saya jual cuan sedikit ya, tipis banget sebesar 200.000. Setelah saya jual, lalu HATM ini terus-terusan naik. Lalu selanjutnya adalah RCCC. Nah, RCCC ini saya ikutan 99,9 juta karena kebetulan di IPO-nya RCCC ini nggak ada IPO lain ya. Jadi saya pikir, oh nggak apa-apa lah saya taruh dana di RCCC ini. Untuk allotment-nya itu 4,41%, which is sebenarnya bagus, tapi ternyata penjatahan atasnya gede. Lalu di hari pertamanya ternyata dia malah ditutup di zona merah. Akhirnya saya menderita kerugian, tapi nggak gede sih karena penjatahannya kan cuma 4% ya. Jadi saya ruginya 78.000. Nah, minusnya itu ya dari allotment-nya itu sebenarnya kalau ini dari modal ya, cuma minus 0,08%. Kalau dari allotment-nya cuma minus 1,78%. Jadi kalau saya untuk saham IPO sebenarnya strateginya nggak susah ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya dia udah nggak kuat naik, ya udah langsung dijual aja. Kalau kayak gini rugi ya apa boleh buat, kan namanya resiko ya, tapi yang penting resikonya itu masih terukur. Lalu selanjutnya ada gula. Nah, gula ini penjatahannya dikit banget nih Sobat Maya, 0,75%. Nah, kalau kita lihat dari penjatahan ini 0,75%, biasanya kita mikir ya, wah ini mah pasti bakalan terbang tinggi ya. Tapi ternyata enggak sih, sempat naik tinggi, terus turun, dan saya jual di harga atas. Cuannya nggak banyak sih, jadi cuma 69.000 aja. Selanjutnya ada AMMS. Nah, saya juga ikutan 99 juta, dapat penjatahannya 3,74%. Lalu ada waran juga di sini. Dan totalnya saya untung cuma 136.000. Jadi untuk AMMS ini, induknya saya jual rugi ya Sobat Maya. Cuannya saya dapetin dari waran. Di IPO-nya AMMS ini juga saya belajar ya tentang gocekan bandar nih Sobat Maya. Harusnya saya malah nambah posisinya di bawah, bukannya malah cut loss. Tapi ya udahlah, karena emang secara fundamental juga quote unquote kurang oke. Ya udah akhirnya saya nggak mau ambil resiko. Ya udah saya jual aja. Lalu selanjutnya ada JAR. Nah, JAR ini saya cuma ngambilnya sedikit Sobat Maya. Karena kalau misalnya Sobat Maya yang udah nonton video review saya, pastinya tahu ya bahwa di IPO-nya JAR ini sebenarnya ada kasus hukum. Dan saya nggak suka nih kalau misalnya sebuah saham ataupun emiten itu punya kasus hukum. Jadi saya cuma ambil sedikit, cuma 8 juta. Penjatahannya 11%. Dan waktu itu saya jual di hari pertamanya listing, di ARA yang pertama. Jadi dapat cuan itu 226.000. Setelah itu, JAR ini masih terus-terusan naik nih Sobat Maya. Masih terus ARA gitu. Nah, dari IPO-nya JAR juga saya belajar ya. Kalau misalnya kasus hukumnya itu mungkin ya enggak mengakibatkan kerugian material yang besar, ataupun masih kayak dugaan, ya sebenarnya kita masih bisa kayak spekulasi lah untuk IPO tersebut. Lalu selanjutnya ada Raffi. Nah, Raffi ini saya ikutan 99 juta. Penjatahannya itu dapat 4,61%. Lalu di Raffi ini juga ada warannya. Dan total saya dapat cuan di Raffi ini sebesar 2 juta. Jadi untuk Raffi ini lumayan ya Sobat Maya untuk cuannya. Untuk Raffi ini sebenarnya juga masih kurang maksimal sih menurut saya Sobat Maya. Saya jual di hari pertamanya listing karena ada kegocek ya. Setelah itu besokannya masih sempat naik, baru kemudian ARB. Jadi kalau misalnya saya bisa memanfaatkan momentum, cuannya itu bisa lebih besar sebenarnya. Lalu selanjutnya ada Mora. Nah, Mora ini saya ikutan 80 jutaan. Ini mulai parade IPO juga nih Sobat Maya yang barengan ya. Nah, dari Mora ini saya dapat 4,9 juta. Jadi termasuk lumayan. Lalu selanjutnya ada LP, saya ikut 99 juta. LP ini sebenarnya saham bagus ya. Fundamentalnya itu tergolong murah untuk ukuran saham IPO.
Nah, untuk penjatahannya sendiri dapat 8,62% dan saya dapat cuan 3,153 juta dari LP ini. Jadi sebenarnya lumayan oke ya, cuan-cuan dari saham IPO. Dan untuk Mora LP ini pun sebenarnya bisa cuan lebih gede ya kalau misalnya kita jual itu di posisi naik ya Sobat Maya. Saya malah jualnya di posisi ARB. Jadi agak sedikit telat lah, nggak dapat maksimal. Untuk LP dan Mora ini, itu pun di luar dugaan saya ya, karena sebenarnya itu masih enak nih alurnya ya, masih arah gitu kan. Tapi karena ada kejadian tool, maka salah satu broker langsung buang barang banyak banget, akhirnya menciptakan ARB berjilid-jilid di LP ataupun Mora. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu ada KKES. Nah, KKES ini saya ikutan 82 juta, penjatahannya 8%. Saya cuannya itu kecil banget Sobat Maya, cuma 100.000 karena nggak mau ambil resiko ya. Jadi benar-benar untuk tujuan momentum jangka pendek aja nih. Setelah itu ada Tool. Nah, Tool ini juga lumayan fenomenal. Yang ikutan IPO ini pasti tahu. Di hari pertama itu digembok arah, gede banget. Di hari kedua ya ada drama. Akhirnya saya sempat jual dan cuma untung 512.000. Lalu selanjutnya ada Buah. Nah, Buah ini itu salah satu saham yang banyak diragukan orang nih Sobat Maya. Tapi karena saya udah baca prospektusnya dan emang Buah ini oke, ya saya ikutan banyak ya, 99 juta, dapatnya 5,94%. Yang agak menyebalkan adalah ternyata penjatahan atasnya lebih besar dari penjatahan bawah. Jadi malah saya dapat tuh lebih kecil ya dari penjatahan atas. Nah, dari IPO Buah ini saya cuan 1 juta. Jadi ya lumayan lah. Selanjutnya ada Clean. Nah, Clean ini salah satu IPO yang mirip GTSI ya. Langsung digembok ARB di hari pertamanya listing. Nah, waktu itu saya cuma ikutan 10 lot aja buat happy-happy. Dan saya ada share juga ke Sobat Maya alasannya. Dan sewaktu itu saya jual ketika ARB-nya udah kebuka, yaitu di harga 73. Saya menderita kerugian sebesar 22.000. Secara persentase gede ya. Tapi karena ini cuma buat happy-happy aja, karena udah tahu perusahaannya kurang oke ya, dan kemungkinan penjatahannya juga gede, ya udah cuma ikutan 10 lot aja, iseng-iseng. Lalu selanjutnya ada Crab. Nah, Crab ini harga finalnya di 150 dan saya dapat cuan dari Crab itu sebesar 524.000. Lalu selanjutnya ada Euro. Nah, untuk Euro saya juga cuma ambil dikit ya Sobat Maya, karena waktu itu awalnya warannya dapat gede, akhirnya dirubah nih Sobat Maya. Jadi akhirnya ya udahlah, nggak konsisten, saya ambil dikit aja. Penjatahannya lumayan gede, 13%, dan saya dapat cuan 94.000. Ya dari 6 juta dapat 94.000, ya sebenarnya lumayan sih, masih lumayan ya. Oke, selanjutnya ada Mets. Nah, Mets ini juga salah satu saham di sektor healthcare yang menurut saya sebenarnya momentumnya itu udah lewat, tapi ternyata di luar dugaan pada saat listing hasilnya bagus juga nih Sobat Maya. Jadi modal yang saya keluarkan 36 juta, dapat penjatahannya 6,2%, dan saya bisa cuan dari Mets ini sebesar 1,5 juta. Walaupun setelah saya jual itu Mets-nya masih naik lagi ya Sobat Maya. Dan terakhir adalah Call. Nah, Call ini ya emang banyak diburu orang ya. Harga finalnya di 100, saya ikutan 99 juta, penjatahannya cuma 1,28%. Tapi dari penjatahan 1,28% ataupun cuma 1,2 juta ini, saya mendapatkan cuan sebesar 2,5 juta. Jadi wow banget ya. Dari modal 1,2 juta jadi 2,5 juta. 2,5 juta ini cuannya loh ya. Jadi bukan portofolio saya. Jadi kalau misalnya dapat IPO kayak Call ini lumayan banget ya. Jadi walaupun cuma 1,28%, tapi cuannya itu lumayan banget. Nah, jadi puji Tuhan banget di kuartal 3 2022 ini, kalau misalnya kita lihat datanya, saya tuh cuma loss-nya 2 kali nih Sobat Maya ya. Di Clean dan juga di RCCC. Kalau Clean itu sebenarnya ya ya iseng doang lah ya, 10 lot doang. Nah, dari keuntungan di kuartal 3 2022 itu totalnya sebesar 33 juta. Jadi dalam satu kuartal ataupun 3 bulan saya cuan dari saham IPO itu 33,1 juta. Menurut saya pribadi itu udah lumayan banget nih Sobat Maya. Saya sendiri yakin kalau misalnya Sobat Maya yang menonton video saya itu pastinya banyak banget ya yang cuannya itu di atas saya.
Karena terkadang kalau misalnya saya share kepada Sobat Maya, saya udah jual, kalau misalnya masih naik, rezeki saya sampai di sini doang, kayaknya banyak nih komen-komen dari Sobat Maya yang bilang bahwa, wah sayang banget kok udah dijual, saya sih masih keep. Dan emang harganya naik terus ya, jadi ya kemungkinan banyak Sobat Maya yang emang cuannya itu jauh lebih besar dari saya. Cuma bagi saya pribadi ya, strategi kayak gini itu udah bikin saya paling nyaman nih Sobat Maya. Jadi resikonya terukur walaupun mungkin cuannya nggak maksimal. Ya ujung-ujungnya bagi saya yang penting cuan. Nah Sobat Maya, demikianlah video review kinerja ataupun cuan saham IPO di kuartal 3 2022. Tentunya menggunakan data punya saya ya. Kalau pakai datanya Sobat Maya, kemungkinan besar lebih besar lagi dari yang saya punya. Nah, jadi bagi para pakar yang bilang bahwa ikutan saham IPO itu nggak cuan, kayaknya saya sih kurang setuju ya. At least bagi saya pribadi, saham IPO itu sangat membantu saya. Sobat Maya bisa lihat sendiri ya dari video-video saya sebelumnya, nominal-nominal yang saya dapatkan dari cuan saham IPO itu dikumpulkan kalau selama ini itu ya lumayan banget ya. Sobat Maya bisa hitung sendiri lah. Jadi bagi saya pribadi, kalau misalnya kita bisa analisa sahamnya, tahu fundamentalnya, ditambah dengan pengalaman dan juga sedikit keberanian, ya hasilnya kita bisa cuan sih dalam momentum jangka pendek. Dan yang saya suka dari saham IPO, kita semua itu start di nominal yang sama nih Sobat Maya. Kayak contohnya misalnya kayak call ya, harga finalnya di 100, ya kita semua startnya sama Sobat Maya, di harga 100. Nggak mungkin ada yang di harga 90 kan, kecuali pemegang saham lamanya. Tapi kalau misalnya kita yang beli saham IPO, ya itu semua startnya sama. Jadi kalau misalnya saya ajak Sobat Maya pun, ya kita semua startnya sama, jadi kita bisa cuan bareng-bareng. Apalagi bagi Sobat Maya yang dananya terbatas ya, menurut saya saham IPO ini sangat menguntungkan nih. Contohnya kalau misalnya saya, call itu saya pesan 99 juta, penjatahannya cuma 1,2 juta. Kalau misalnya Sobat Maya yang dananya terbatas cuma pesan 10 lot, Sobat Maya dapat 10 lot juga. Jadi ibaratnya Sobat Maya dari sisi resiko untuk penjatahan itu udah tereliminasi nih dibandingkan dengan saya. Soalnya kayak misalnya kayak saya yang ikutan mungkin di atas 50 juta ya satu kali IPO, itu kan kalau misalnya penjatahannya banyak kita deg-degan, takutnya sahamnya jelek. Tapi kalau misalnya penjatahannya dikit, hasilnya kurang maksimal. Sementara bagi Sobat Maya yang dananya terbatas, malah resiko tersebut bisa dihilangkan. Mau sahamnya bagus, mau sahamnya kurang bagus, penjatahannya dikit atau banyak buat yang pesan di atas mungkin 10 juta, tapi bagi Sobat Maya yang dananya terbatas itu pesan 10 lot ya dapatnya 10 lot. Dan secara persentase kemungkinan saham IPO itu kasih cuan emang gede Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang udah ikutan saham IPO dan cuan itu congrats ya, tapi jangan berbesar kepala karena sebenarnya untuk ikutan saham IPO itu nggak susah dan persentase untuk cuannya emang lebih besar. Jadi uang cuannya jangan dipakai untuk foya-foya, ditabung aja, dikumpulin biar modalnya makin gede lagi. Semoga aja di periode kuartal 4 2022 ini kita juga bisa mendapatkan pundi-pundi cuan dari saham IPO ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.